Video pembelajaran dengan materi pencemaran lingkungan. Video ini disusun dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan alat peraga IPA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laurencia Natania Oktaviani dengan NPM 20103030323 dari Prodi Pendidikan IPA kelas 1 Universitas Tidar. Kompetensi dasar. Yang pertama KD 3.8, yaitu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. KD 4.8 membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Indikator dari pembelajaran ini yang pertama, mengamati berbagai pencemaran di lingkungan sekitar. Yang kedua, menjelaskan penyebab dan dampak dari pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Dan yang ketiga, menganalisis cara pencegah dan penanggulangan pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu lingkungan sehat. Jadi, lingkungan sehat adalah lingkungan yang kondisi udara, air, dan tanahnya itu bersih serta terbebas dari pencemaran dan polusi. Lalu, apa saja ciri-ciri dari lingkungan sehat? Ciri-ciri dari lingkungan sehat yang pertama yaitu bisa dilihat di alat peraga yang sudah saya sajikan, udara yang bersih tanpa polusi. Jadi kita bernafas menghirup udara yaitu oksigen, sehingga ketika udara di lingkungan kita bersih dan sehat tanpa polusi, maka hal itu tidak akan menghambat saluran pernafasan. Justru udara yang bersih, segar, dan sejuk dapat melegakan pernafasan. Ciri yang kedua yaitu rumahnya itu dilengkapi dengan ventilasi. Ventilasi udara menjadi bagian penting bagi setiap rumah. Karena dengan adanya ventilasi udara, pertukaran udara itu dapat terjadi dengan baik dan sinar matahari pun bisa masuk ke dalam rumah sehingga rumah tidak menjadi lembab. Selanjutnya, ciri yang ketiga itu terdapat pembuangan sampah. Jadi, lingkungan yang sehat harus dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah yang bisa dibedakan berdasarkan sifat pembusukannya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Jadi, ketersediaan tempat pembuangan sampah akan membuat lingkungan menjadi bersih. Jika lingkungan bersih, maka bisa menghindarkan dari berbagai macam penyakit dan penyebab pencemaran tanah. Selanjutnya, ciri yang keempat yaitu pada lingkungan sehat terdapat banyaknya tumbuhan hijau. Jadi, keberadaan tumbuhan hijau juga penting bagi lingkungan sehat, karena tumbuh-tumbuhan itulah yang berperan dalam menyaring udara yang kotor atau mengandung polutan. Selain itu, rumah yang dihiasi dengan pepohonan akan menjadi lebih indah dan asri. Selanjutnya, ciri lingkungan sehat yang kelima yaitu air sungai bersih dari sampah. Jadi, untuk menciptakan lingkungan sehat, maka jika pemukiman penduduk dekat dengan sungai, maka sungai tersebut harus tetap dijaga kebersihannya dari sampah. Sebab, sampah yang dibuang ke sungai, maka semakin lama bukan hanya akan mencemari sungai saja, melainkan juga akan menyebabkan pendangkalan. Ketika sungai dangkal saat musim hujan, tiba-tiba bisa berpotensi terjadinya banjir. Bisa dilihat di sini ada air yang bersih ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lingkungan tercemar. Jadi, apa itu pengertian dari pencemaran lingkungan? Apa saja jenis-jenis dari pencemaran lingkungan? Dan bagaimana ciri-ciri dari lingkungan tercemar? Selanjutnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi penjelasan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Jadi segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran disebut polutan atau bahan pencemar. Zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila jumlahnya telah melebihi batas normal yang berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Zat pencemar dikenal juga dengan istilah limbah atau sampah.
Limbah merupakan bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, seperti kegiatan rumah tangga yang kehadirannya dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Jadi, jenis-jenis pencemaran lingkungan itu ada 3. Yang pertama, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran air. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pencemaran tanah. Pencemaran tanah atau darat merupakan penurunan kualitas tanah akibat masuknya ke dalam polutan ke lingkungan tanah berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme. Lalu, apa saja penyebab dan dampak dari pencemaran tanah? Jadi, penyebab terjadinya pencemaran tanah terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama limbah domestik. Limbah domestik yaitu limbah yang berasal dari kegiatan manusia. Jadi, umumnya limbah domestik itu berupa sampah, basah, atau organik yang tidak dapat diurai. Lalu, yang kedua limbah industri, yaitu limbah padat berupa lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan seperti sisa pengolahan pabrik gula, kertas, rayon, dan lain-lain. Lalu yang terakhir limbah pertanian. Biasanya berasal dari pestisida yang digunakan oleh petani untuk memberantas hama tanaman. Jadi limbah pertanian ini juga merupakan jenis pencemaran lingkungan. Lalu, segala sesuatu yang dikategorikan tercemar pasti memiliki dampak bagi keseimbangan hidup dan ekosistem kita. Jadi, beberapa dampak dari pencemaran tanah antara lain yang pertama, mengurangi tingkat kesuburan tanah. Yang kedua, menurunkan hasil kualitas pertanian. Yang ketiga, dapat menyebabkan berbagai penyakit. Yang keempat, dapat memicu pencemaran lain. Dan yang terakhir, dapat merubah struktur tanah. Jadi, ketika tanah tercemar, struktur tanah dapat berubah akibat zat berbahaya atau polutan mematikan komponen penting tanah tersebut. Selanjutnya, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuk dan bercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer sehingga memunculkan polusi udara. Selanjutnya, penyebab-penyebab terjadinya pencemaran udara, yaitu antara lain yang pertama, bebasnya karbon monoksida dan karbon dioksida di udara yang dapat berasal dari asap kendaraan, asap pembakaran atau kebakaran, asap rokok, dan asap cerobong pabrik. Lalu adanya asap vulkanik dari aktivitas letusan gunung berapi sehingga dapat menebarkan partikel-partikel di udara. Lalu, bebasnya partikel nitrogen oksida dan oksida sulfur ke udara akibat asap dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik atau pabrik. Yang terakhir, adanya CFC atau klorofluorokarbon dari hasil kebocoran mesin pendingin seperti kulkas dan AC mobil. Lalu, dampak dari pencemaran udara yaitu yang pertama, dapat menyebabkan terjadinya hujan asam, yang kedua, terjadi efek rumah kaca, dan yang terakhir, menipiskan lapisan ozon. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pencemaran air. Pencemaran air merupakan terjadinya perubahan penurunan kualitas air di suatu tempat perairan seperti laut, sungai, danau, dan air tanah. Selanjutnya, penyebab terjadinya pencemaran air. Jadi, penyebab terjadinya pencemaran air antara lain pembuangan hasil bekas limbah industri, rumah tangga ke perairan, adanya partikel-partikel tanah di perairan akibat adanya erosi, lalu penggunaan bahan peledak dan racun dalam kegiatan menangkap ikan. Setelah itu tumpahnya minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai. Lalu, pencemaran air akan memiliki banyak dampak yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan juga mengganggu kesejahteraan di lingkungan sekitar air tersebut. Jadi, beberapa dampak dari pencemaran air, yang pertama yaitu dapat menurunkan jumlah oksigen, yang kedua merusak ekosistem dalam air, yang ketiga mengganggu atau menurunkan produktivitas tumbuhan, yang keempat menyebabkan dan menimbulkan berbagai wabah penyakit, dan yang terakhir dapat mengganggu pemandangan. Lalu bisa dilihat pada alat peraga yang sudah saya sediakan, di sini sudah ada air yang tercemar. Jadi, ciri-ciri dari air tercemar yaitu pada air ini sudah tercampur dengan lumpur. Ini bisa dilihat penuh dengan sampah dan juga limbah deterjen. Bisa dilihat di sini ada busa-busa yang merupakan limbah deterjen. Jadi, air ini merupakan ciri-ciri air yang sudah tercemar, dipenuhi dengan sampah, limbah deterjen, dan lumpur.